Angelina, NPM 242230199. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu Erma Hidayah, selaku guru kelas 1 di SD Negeri 64 Kota Lubuk Linggau. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, sedikit banyaknya saya memahami karena kurikulum merdeka ini kan juga baru ya. Apalagi kalau di SD 64 ini baru sekitar 2 tahun karena baru kelas 3 dan kelas 6 itu belum kurikulum merdeka. Itu kelas 3 dan 6 masih kurikulum ke-13. Dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang. Udah dengar sih gosip-gosipnya, tapi sebenarnya itu bukan perubahan kurikulum kalau yang saya dengar ya. Maksudnya itu nasional, nantinya maunya semuanya itu kurikulum merdeka, jadi dijadikan menjadi kurikulum nasional. Nah, kembali lagi ke sekolahnya. Sekolahnya juga fleksibel mau menentukan kurikulumnya itu bagaimana sesuai minat dan bakat peserta didik tersebut. Jadi kurikulum nasional itu hanya sebagai panduan sekolah. Itu sih yang saya tahu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Tentang kurikulum merdeka, pandangan saya ya baik ya, yang namanya juga kurikulum itu banyak yang bilang katanya ganti menteri ganti kurikulum, tapi menurut saya kurikulum ini baik ya, kurikulum merdeka ini. Kenapa? Karena lebih fleksibel, karena sesuai dengan minat dan bakat, kesiapan peserta didik. Kemudian di kurikulum merdeka ini kan peserta didiknya itu menjadi lebih aktif, guru itu hanya sebagai fasilitator gitu. Dan kurikulum nasional yang akan datang ya nggak apa-apa kalau memang berubah misalnya, artinya itu ada proses atau bentuk evaluasi dari pemerintah ingin lebih baik untuk pendidikan di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Oke, perbedaan yang mendasar tadi sih contohnya waktu proses pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka itu kan guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan di kurikulum ke-13 itu guru yang lebih aktif ya, karena dia lebih ke proses juga. Kalau kurikulum 13 itu lebih ke KD, kompetensi dasar penilaiannya, sedangkan di kurikulum merdeka ini penilaiannya lebih ke minat dan bakat peserta didik kan, terus karakternya juga ya. Kemudian di kurikulum merdeka, perbedaan yang lebih mendasarnya lagi ada proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, itu sih saya. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Tanggapannya yang menurut saya belum tentu juga ganti menteri itu ganti kurikulum ya. Contoh kurikulum K13 itu berarti sudah berjalan dari tahun 2013 sampai 2022 atau 2023 ya. Nah, hampir 11 tahun kurang lebihnya. Artinya bukan berarti ganti menteri ganti kurikulum. Kalau ada pergantian kurikulum, artinya ada evaluasi dari pemerintah ya, menginginkan pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Kita sebagai guru ya mengikuti ya, seperti itu, mempedomani gitu aja kalau saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Maksudnya secara ideal ini apanya? Prosesnya atau apanya? Karena seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau di SD Negeri 64 Lubuk Linggau ini yang menjalankan kurikulum merdeka baru 4 kelas, yang 2 kelas masih ke-13, jadi belum sepenuhnya kurikulum merdeka. Yang 2 kelas itu kelas 3 dan kelas 6 masih kurikulum ke-13. Insya Allah tahun depan semuanya kurikulum merdeka. Berarti sekarang baru setengah gitu ya, lebih 70% lah ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Bercocok tanam. Kenapa? Karena di SD 64 Lubuk Linggau ini luas ya, banyak lahannya. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi kemarin keseringan tahun kemarin sama tahun ini itu bercocok tanam. 3.
Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Pernah? Iya, pernah. Pernah. Kalau iya, sudah berapa kali atau tingkat apa dan insiden apa yang Anda dapatkan? Kalau ditanya berapa kalinya lupa ya, tapi yang jelas pernah, seperti misalnya dalam kegiatan baik online maupun sudah online ya, offline. Kalau online kan kayak webinar, apalagi kemarin lagi musim-musimnya webinar. Nah, itu sering mengikuti. Nah, kalau yang offline-nya biasanya dari dinas, ada undangan dari KKG juga kan. Kami para guru kan saling berkumpul dan berdiskusi tentang kurikulum Merdeka. Apa yang didapatkan ya banyak, itu tadi ilmu ya pastinya tentang kurikulum Merdeka tersebut. Terus banyak sharing sama guru terkait pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka. Pertanyaan selanjutnya yaitu proyek apa saja yang sudah pernah dilakukan? Karena tadi bercocok tanam ya, yang tahun kemarin semester 1-nya itu karena saya kelas 1 kemarin tuh kayaknya belum kuat kalau untuk bercocok tanam, jadi baru yang kelas tingginya yang bercocok tanam. Kelas 1-nya itu makanan sehat peduli lingkungan, jadi bawa bekal. Nah, sama peduli lingkungan artinya kan kalau dia bawa bekal artinya tidak dapat mengurangi sampah, limbah sampah dari jajanan. Terus baru yang semester 2-nya kami bercocok tanam kangkung, karena saya mikir kangkung tuh lebih mudah untuk kelas 1 itu. Terus yang ini sekarang bercocok tanam singkong atau ubi. Nah, semester 2-nya ini rencananya dari singkongnya ini mau diolah jadi proyeknya wirausaha. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Karena saya 2 tahun ini kelas 1, jadi yang lebih saya sering pakai itu saya implementasikan yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong. Tiga profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapannya ya peserta didik, karena ini tadi katanya kan di kurikulum Merdeka, bukan katanya, memang ya di kurikulum Merdeka kan peserta didik lebih aktif, kemudian pembelajarannya sesuai minat dan bakat peserta didik. Jadi harapannya peserta didik dapat menemukan minat dan bakatnya masing-masing dan dapat mengembangkan minat dan bakatnya tersebut sampai materinya, jadi sampai kepada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, seperti apa contohnya? Iya, sesuai. Contohnya di kurikulum Merdeka kan pembelajarannya berdiferensiasi ya. Nah, berdiferensiasi kan sesuai gaya belajar siswa, kesiapan belajar siswa. Jadi satu kelas itu gaya belajarnya beda-beda, yang ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu kan. Jadi menurut saya sesuai. Contohnya itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian dengan proyek kelima juga kan berarti mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila tersebut pada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Interaksi antara guru dan siswa harus lebih komunikatif sih sebenarnya, walaupun guru hanya sebagai fasilitator. Bukan berarti gurunya harus diam aja, terus katanya siswanya yang lebih aktif, siswanya disuruh ngerjain, tetap kita harus membimbing ya kayak gitu sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian tadi gaya belajarnya juga dan kesiapan belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Untuk literasi, kalau literasi dimasukkan pembiasaan sebelum pembelajaran itu 10 menit membaca atau 15 menit membaca ya. Kemudian kalau pendekatan sebenarnya kan sesuai
gaya belajar peserta didik juga. Makanya sebelum buat modul kita harus lihat dulu nih peserta didiknya, minatnya kemana, kemudian karakternya bagaimana. Jadi sarana prasarananya bagaimana nih, HOTS dan P5. Kita nggak semerta-merta mau buat soal yang HOTS biar keren gurunya ini. Enggak, itu egois namanya ya. Kita harus memperhatikan peserta didik. Iya, maksudnya kesiapannya. Kira-kira anak saya ini mampu nggak ya? Apalagi SD 64 katanya sih agak-agak pedalaman. Ya, beda loh ya, beda. Inputnya juga beda, inputnya ya. Harapannya outputnya nanti sama. Tapi itu sih yang mempertimbangkan soal HOTS untuk buat modul. Jadi untuk buat modul itu nggak semerta-merta yang penting keren, soalnya HOTS, pendekatannya saintifik, enggak. Semuanya tergantung dari kesiapan peserta didik, minat bakat peserta didik, kemudian sarana dan prasarana di sekolahan. Pengennya gayanya nggak pakai proyektor, misal ya, nggak pakai PPT, nggak ice breaking, tapi di sekolah nggak ada sarananya. Jadi kita boleh pakai lingkungan sekitar, gitu sih menurut saya. Itu dalam membuat modul yang harus diperhatikan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Bu, yang terakhir, insiden yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru SD. Jangan takut nanti kalau jadi guru, apalagi ganti kurikulum, ganti ini, berarti harus tetap semangat belajar. Itu aja sih. Jangan puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, harus tetap belajar. Walaupun nanti udah lulus, berarti udah calon guru nih, udah ilmunya udah ngerasa paling ini, belum. Kita harus sesuai mengikuti perkembangan zaman. Itu. Apalagi tadi perubahan kurikulum juga pasti. Kenapa adanya perubahan kurikulum? Tentunya juga pemerintah tuh mempertimbangkan perkembangan zaman. Kalau tidak berubah ya ampun ya lah. Perkembangan sekarang. Tidak tahu kita kedepannya, siapa tahu kedepannya malahan anak-anak tuh tidak pakai buku lagi. Kalau udah pakai teks yang sekolah, ya kan? Ya harus mengikuti perkembangan zaman, itu aja. Baiklah, mungkin itu saja wawancara yang dapat saya sampaikan dengan Ibu Erma Hidayah. Saya ucapkan terima kasih.